Bima kita mempunyai smart system. Ini bedanya Pak Pras, ya. Kita mempunyai smart system, di mana smart system kita akan membuat semua orang saling tolong menolong. Karena contoh lah, Pak Pras ditempatkan di sebelah kiri, ya kan? Berarti kan rumus smart systemnya untuk Pak Pras adalah kiri, kanan, kiri. Dan itu adalah dikunci sama sistem kan. Nah, dengan konsep smart system seperti ini, ya, contoh Pak Pras boleh diklik satu-satu pelan-pelan. Nah, contoh Pak Pras ngajak orang di sebelah satu, sebelah kiri ya. Oke, teks Pak Pras. Yang kedua di sebelah kanan, berarti yang ketiga harus di sebelah kiri lagi. Seperti itu ya, jadi kiri, kanan, kiri. Nah, otomatis kalau kita mengajak orang keempat ya boleh, nggak apa-apa Pak Lepas, taruh di sebelah kanan. Otomatis ya, karena kita mau bonus pasangan kan. Nah, sekarang kita lihat dari si A. Nah, kalau si A ini mau mensponsori orang, berarti si A itu harus lempar satu orang di kiri, satu orang di kanan, satu orang di kiri lagi. Ya, tidak peduli di bawahnya si A itu walaupun sudah ada 1.000 orang sekalipun, biar gampang. Di bawah A, di sebelah kirinya sudah ada 1.000 orang, biar gampang ya. Nah, tetapi A ini belum pernah mensponsori orang. Nah, kadang-kadang kan terkala di dunia marketingan gitu ya, jaringannya besar dulu baru mau aktif. Nah, pada saat si A mau mengajak orang pertama yang si A ajak, dia harus lempar di sebelah kiri. Otomatis di bawah 1.000 orang gitu kan. Sebelah kanannya baru lempar lagi sebelah kiri, di bawah 1.000 orang itu. Jadi otomatis orang-orang yang di bawahnya si A atau orang-orang yang belakangan bergabung itu pasti akan mendapatkan bantuan juga. Dalam hal ini dalam bahasa MLM adalah spill over ya, spill over akan di spill over sama upline-upline-nya. Kenapa? Karena saling bantu membantu. Begitu Pak Pras. Kalau di sistem Bima itu karena ada sistem smart sistemnya, iya. Setiap orang baru itu pasti minimal ngasih 2 ya Pak Indra. Iya betul, seperti itu. Nah, perbedaannya mungkin di tempat lain ya, mereka cuma lebih berat saja Pak Pras. Jadi contoh misalkan biar gampangnya gini ya, kalau misalkan kita mau mencapai sesuatu, mungkin kalau di tempat lain itu kita kerjanya itu harus benar-benar 100%. Nah, tetapi di Bima itu mungkin kerjanya bisa 50%-nya lah. 50% dapat yang sama. Seperti itu Pak Pras, gampangnya seperti itu. Siap Pak Indra. Ya, jadi kan kita kan selalu memikirkan semua sisi ya. Nah, kenapa juga makanya di PT Bima silakan pelajari marketing PT Bima dengan lebih dalam. Karena dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu semua kita tutup Pak Pras. Dan semuanya ada logiknya dan semuanya ada psikologinya. Seperti itu. Contoh misalkan, mungkin teman-teman bilang pada saat terjadi bonus pasangan level 1 juta, itu kan 800.000 ya, 800.000-nya tunai, 200.000-nya free satu produk, betul nggak? Nah, betul. Yang pertama, itu bukan potongan. Yang pertama, bukan potongan. Tetapi memang PT Bima memberikan 800.000 tunai plus 200.000 produk, bukan potongan ya, berbeda. Nah, ada maksudnya kenapa sih PT Bima melakukan hal itu? Oke, yang pertama, alasan yang pertama, saya pribadi, saya bertemu dengan 10 orang teman saya, ya teman saya pemain network marketing semua, 10 orang. Ternyata fakta yang mencengangkan adalah 9 orang tukang jualan, 1 orang yang pemakai. Paham ya Pak Barat ya? 9 orang tukang jualan, nggak pernah pakai, jualan aja, yang penting dijadiin duit, 1 orang pemakai. Nah, padahal di bisnis network marketing, ingat, kita bukan sales. Kita bukan sales, tetapi kita adalah business owner. Kita adalah entrepreneur, kita adalah pengusaha di sini ya. Dimana ini adalah bisnis saya sendiri. Ya, setiap orang harus punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau kita bukan sales, ya kita harus pakai produknya. Jangan seperti sales di tempat lain. Orang jual handphone iPhone, tapi handphonenya Xiaomi misalkan. Ya jangan seperti itu. Kita menanamkan bahwa kita adalah entrepreneur, itu yang pertama. Nah, jadi kita sebagai pemakai produk juga ya. Kita juga tahu produknya seperti apa, kualitas produk seperti apa. Nah, yang kedua, kita menumbuhkan rasa charity, Pak Pras. Contoh biar gampang. Kenapa sih kita menumbuhkan rasa charity? Secara psikologi lah kita bahas.
Pak Pras ketemu dengan teman lama Pak Pras lah namanya. Anggaplah dulu dia kaya, sekarang mungkin lagi jatuh, bangkrut, sakit, ya kan? Pak Pras presentasi misalkan. Pada saat presentasi, boro-boro mau presentasi, udah bener-bener sakit dia nih ceritanya. Kadang-kadang kita nggak tega kan? Pertanyaan saya, apa yang Pak Pras lakukan? Kalau Pak Pras nggak punya produk, ya rata-rata ini psikologi manusia ya, biasanya Pak Pras hanya bilang, bro, saya doain ya cepat sembuh, bla 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 bla, didoain cepat sembuh. Karena apa? Pada saat Pak Pras mau ngasih produk sama orangnya, Pak Pras masih mikir, ini saya order dulu perusahaan, saya beli dari perusahaan, saya kasih ke dia. Mungkin hanya 10% orang yang lakukan hal itu, Pak Pras. Nah, tetapi kalau Pak Pras secara psikologinya, Pak Pras punya produknya gratis, Pak Pras akan lebih enak keluarnya. Bro, ini coba pakai, ini coba pakai, ini coba pakai, cepat sembuh bro. Ini produknya, saya doain, ini coba produknya. Seperti itu Pak Pras. Nah, yang berikutnya, Pak Pras ketemu dengan prospekan petani, contoh. Ya, namanya petani kadang-kadang ya, seringkali kadang-kadang petani, Pak produknya mah halus, bagus segala macam kan. Tapi atau demplot atau Pak barang 100 meter. Oke? Kalau Pak Pras tidak lakukan itu, mungkin yang namanya petani ya, mungkin hubungan Pak Pras akan berakhir sampai di situ dengan petani tersebut. Betul ya Pak Pras ya? Tapi kalau Pak Pras, karena Pak Pras merasa, ini kan aku punya produk gratis, ada 3 botol tuh di dalam tas, 2 Elcure, 1 Betani. Udahlah, tak kasih deh satu botol buat petaninya. Ternyata hasilnya bagus. Pada saat hasil bagus, apa yang dilakukan petani itu, dia akan kejar Pak Pras. Hubungan bisnis akan tetap berlanjut. Seperti itu Pak Ruas.